Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu. Sebelumnya mari kita berselawat dan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Yuk, mari kita mulai petualangan kita hari ini. Selamat mendengarkan. Oma Sukma kembali. Jadi ayah dan bibi Jenap mau sayang? Tanya Alex yang baru pulang dari kantor, kemudian Mentari menceritakannya di dalam kamarnya. Iya mas, alhamdulillah, aku juga tidak menyangka kalau mereka saling menerima satu sama lain. Ucap Mentari. Syukurlah kalau begitu, kapan sayang rencananya? Tanya Alex pada Mentari. Menurut mas kapan? Tanya balik Mentari. Kalau bisa secepatnya saja. Ucap Alex. Kalau gitu nanti aku bicarakan sama ayah lagi. Oh ya mas, tadi aku dengar saat Opa Amar menelpon ayah kata Opa mau masuk ma dan Opa akan pulang besok pagi. Sepertinya mau masuk ma sudah sehat. Ucap Mentari. Apa dia bicara padamu? Tanya Alex. Tidak mas, hanya Pak Amar saja yang bicara padaku. Itu pun hanya menanyakan kabarku saja. Ucap Mentari. Ya sudah sayang, tidak apa-apa. Hilangkan rasa dendam dan bencimu ya. Mas tidak mau karena Oma Sukma nanti kamu jadi banyak kepikiran. Kata Alex. Iya mas, kamu tenang saja, saat ini aku sudah tidak lagi menyimpan dendam apapun pada siapapun. Ucap Mentari. Tok tok tok, Papi Ii, Mami Ii. Pintu kamar mereka diketuk oleh dua anaknya yang lucu-lucu itu, sambil teriak memanggil papi dan maminya. Mas, itu Bulan dan Bintang, sejak tadi mereka menanyakan kamu terus. Ucap Mentari. Alex langsung terburu-buru membuka pintu kamarnya. Papi, kesayangan papi. Alex langsung menggendong anaknya di kiri dan kanannya, kemudian mengajaknya bermain. Suster, biar Bulan dan Bintang kita jaga dulu, kalian silakan istirahat. Ucap Mentari kemudian menutup pintu kamarnya. Mereka berada di dalam kamar bermain dengan anaknya. Keesokan harinya, Dirga jemput Papa di bandara pukul 10 pagi. Isi pesan dari Opah Amar untuk Pak Dirga. Baik Pak, balas Pak Dirga. Semoga dengan pulangnya, Mama, dia tidak mengacaukan rencana pernikahanku dengan Jenap. Gumam Pak Dirga. Kini Pak Dirga memandangi foto dirinya bersama Mentari juga Alex dan kedua anaknya. Priyanti, maafkan aku. Andai saja kamu ada di dalam foto ini, pasti Mentari akan sangat bahagia. Tapi aku janji akan menyayangi Mentari sampai akhir hayatku. Aku menikahi Jenap atas permintaan putrimu. Juga menurutku dia itu wanita yang baik sepertimu. Ucap Pak Dirga berbicara sendiri. Kemudian Pak Dirga pergi ke bandara untuk menjemput kedua orang tuanya. Tak lama menunggu di bandara, terlihat dari kejauhan Opah Amar mendorong Oma Sukma dengan kursi roda. Assalamualaikum Apah. Ucap Pak Dirga langsung mencium tangan kedua orang tuanya. Namun terlihat Oma Sukma seperti berbeda dengan Pak Dirga. Mah, bagaimana keadaan Mama? Maaf ya Ma, aku tidak bisa menemani Mama selama Mama menjalani pengobatan karena Papa melarangku. Ucap Pak Dirga, namun Oma Sukma tidak menjawab pertanyaan Pak Dirga. Sudah, nanti saja di rumah kita bicaranya, jangan di sini. Ucap Opa Amar. Sekitar setengah jam sampailah mereka di rumah komplek tempat tinggal Pak Dirga. Kenapa kita masih tinggal di sini? Kah kenapa Papa tidak mengajakku ke apartemen Papa saja? Apa setelah ini Papa juga akan meninggalkanku lagi? Tanya Oma Sukma. Mama tenang saja, aku akan tinggal di sini mulai hari ini. Ucap Opa Amar. Di mana Rachel? Tanya Oma Sukma lagi. Setelah menikahkan Rachel sudah pindah ke rumah suaminya Mah. Dan sekarang dia sedang berbulan madu ke Korea dengan Arya suaminya. Jelas Pak Dirga. Sekarang Rachel benar-benar sudah melupakan omanya sendiri ya? Ucap Kau Masuk dengan wajah ketus. Karakter Mau Masuk Ma yang kuat dan tegas itu masih melekat pada dirinya
namun sedikit demi sedikit dia mau berubah karena takut ditinggalkan Opa Amar. Ma, biarkan Rachel bahagia dengan suaminya, dia bukannya melupakanmu, tapi dia berhak bahagia, ucap Opa Amar. Oma Sukma langsung diam tak berbicara lagi. Pah, Mah, aku juga mau bicara sama kalian berdua, namun ini sudah jadi keputusan aku. Aku berencana akan menikahi Jenap, pembantu yang pernah berada di rumah kita dulu, yang mengurus Mentari sejak kecil. Mentari memintaku agar menikah dengannya. Dan aku lihat saat ini Jenap sudah jauh lebih baik dari yang dulu, bahkan dia dianggap sebagai ibunya Mentari di sana. Jelas Pak Dirga membuat Opa Amar dan Oma Sukma kaget dengan ucapan anaknya tersebut. Apa ya? Kamu mau menikahi Jenap pembantu kita dulu? Apa kamu gila, Dirga? Tidak pantas kamu menikah dengannya. Kamu bisa cari wanita yang lain yang bisa mengangkat derajat kita, bukan menjatuhkan derajat kita, ucap Oma Sukma marah dengan perkataan Pak Dirga tersebut. Dia tidak sadar kalau saat ini dia sedang berada di bawah, justru Bibi Jenap di rumah Mentari tidak diperlakukan seperti pembantu, justru diistimewakan. Kamu serius Dirga akan menikahi Jenap? Tanya Opa Amar. Aku serius, Pak. Mentari dan Alex lah yang meminta hal ini padaku. Aku pun merasa butuh teman hidup yang bisa menemaniku di masa tuaku nanti. Dan Mama maafkan aku kalau aku membuat Mama kesal. Di umur kita yang sudah tua ini, janganlah terus memikirkan harta, Mah. Sudah bisa hidup sehat dan bisa makan enak saja, kita sudah bersyukur. Ucapan Dirga begitu bijaksana. Sejak kapan kamu berubah seperti ini, Dirga? Tanya Oma Sukma menatap tajam Pak Dirga. Sejak aku mengenal anakku sendiri yang selama ini tak pernah aku berikan kasih sayang, jawab Pak Dirga. Mama tidak setuju kamu menikahi dia, ucap Oma Sukma ketus. Aku tidak minta pendapat Mama, karena aku bukan lagi anak kecil atau usiaku masih muda. Aku akan tetap menikahinya, jelas Pak Dirga. Biarkan saja, Mah, jika Dirga ingin menikahi Zainab, apa salahnya? Kasihan juga Kak Dirga butuh teman hidup yang bisa melayani dirinya. Begitu juga Mama kan tidak enak hidup sendiri saat Papa tinggal dulu, ucap Opa Amar membalikan ucapannya pada diri Oma Sukma. Keterlaluan kamu, Dirga, kamu sudah tidak menganggap Mama ini mamamu lagi. Kalau begitu kenapa kamu masih mau tinggal sama Mama? Ucap Oma Sukma. Mah, aku menyayangi Mama tak pernah berubah sejak dulu. Hanya saat ini aku ingin merubah kehidupanku jauh lebih baik lagi. Aku hanya ingin kedamaian di hati aku, Mah. Bahagia di hari tua bersama orang-orang yang kita sayangi. Mama tahu betapa aku bahagianya saat Mentari mau memaafkanku. Dan saat ini aku bisa berkumpul bersama mereka dan bermain dengan cucu-cucuku yang sangat lucu itu. Jika aku masih bersama egoku, sampai kapan aku tidak akan menemukan bahagiaku. Jadi tolong, Mah, berubahlah, ucap Pak Dirga. Asti sini, tolong aku ke kamar, aku ingin istirahat, ucap Oma Sukma yang merasa kesal, namun dia masih bisa mengendalikan dirinya agar Opa Amar tidak lagi meninggalkannya. Bu Asti langsung menghampirinya dan menuntunnya berjalan ke kamar. Sabar, Dirga. Mamamu dalam fase awal belajar. Papa akan berusaha mengubah sifat mamamu sampai akhir hayat Papa. Bapak akan terus berusaha, ucap Opa Amar. Iya, Pak. Kalau Papa sempat besok, aku akan menikah di Kawa langsung bersama Alex, dan Mentari mereka sudah mendaftarkan pernikahanku dengan Zainab. Mentari juga bilang padaku akan memberikan aku tempat tinggal bersama Janab nanti. Apa Papa tidak keberatan jika aku pindah? Tanya Pak Dirga. Tidak apa-apa, Dirga. Kamu memang harus mandiri jauh dari mamamu. Tapi Papa minta sesekali kamu selalu nengokin mamamu ya, agar dia tidak kesepian karena hanya kamu anak satu-satunya. Baik, Pak Dirga dan Bibi Jenab Saah. Hari ini adalah hari pernikahan Pak Dirga dengan Bibi Jenab. Pagi-pagi sekali Mentari dan Alex sudah bangun. Dia juga memberitahu kedua orang tuanya Bu Maryam, Pak Willy, dan Oma Wulan, kalau Bibi Jenab mau menikah dengan Pak Dirga, ayahnya Mentari. Namun mereka berhalangan hadir karena sedang berada di luar kota. Jadi Mentari dan Alex juga Bibi Jenab yang akan pergi langsung ke KUA.
Pak Dirga dan Opa Amar juga sudah berangkat ke KUA, mereka akan ketemuan di sana. Bibi Jenap banyak dipakaikan gamis syari berwarna putih, lalu didandani tipis oleh Mentari. Di usia Bibi Jenap 45 tahun itu, masih terlihat muda setelah didandani oleh Mentari. Sejak dulu Bibi Jenap emang selalu berpenampilan sederhana. Baru sekarang saja sejak dia tinggal bersama Mentari, Mentari selalu memberikannya berbagai macam model baju gamis yang bagus untuk dipakai oleh Bibi Jenap. Kini sampailah mereka di kantor KUA, ternyata Pak Dirga sudah menunggu sedari tadi. Pak Dirga menatap wajah Bibi Jenap yang terlihat cantik di hari pernikahannya. "Opa ah!" Mentari berlari memeluk Opa Amar. "Hai, cucu kesayangan Opa," ucap Opa Amar sambil mencium kepala Mentari. "Halo Opa, apa kabar?" Alex mengulurkan tangannya mencium tangan Opa Amar. "Alhamdulillah Opa, baik dan sehat. Kenapa cicit-cicit Opa tidak dibawa?" ucap Opa Amar. "Tidak Opa, nanti sepulang dari sini kita ke rumah ya," kata Mentari. "Sayang sekali Rachel tidak ada di sini ya. Semoga dia bahagia dengan pernikahannya," ucap Opa Amar. "Amin." Rachel sudah diberitahu oleh Mentari kalau ayahnya akan menikah dengan Bibi Jenap. Dia sangat ingin menyaksikan ayahnya menikah, namun dia baru beberapa hari bulan madu, sehingga dia tidak bisa ikut. Menunggu sekitar setengah jam kemudian giliran Pak Dirga dan Bibi Jenap yang dipanggil untuk melaksanakan akad nikah. "Mentari, kenapa ya grogi ya?" ucap Pak Dirga sambil mengelap keringatnya dengan sapu tangannya. Begitu juga dengan Bibi Jenap, dia terlihat canggung namun dalam hatinya bahagia. "Ah ayah, kalau ayah grogi, tarik nafas dan sebut nama Mentari. Pasti ayah akan langsung hilang groginya. Hehehe," ucap Mentari menggandeng tangan ayahnya, juga Bibi Jenap. Kini acara akad sudah berlangsung. Pak Dirga mengucapkan kalimat akad nikahnya dengan sangat lantang dan hanya satu kali saja dia langsung sah menjadi suami dari Bibi Jenap. "Alhamdulillah. Selamat ya ayah, selamat ya Ibu Jenap. Sekarang aku panggilnya Ibu, tidak Bibi lagi, boleh kan Bu?" tanya Mentari pada Bibi Jenap. Lalu dia mengangguk setuju dengan ucapan Mentari. Mereka langsung berpelukan. Kemudian Alex membuat kenangan berfoto sama sebagai tanda kalau Pak Dirga dan Bibi Jenap sudah sah menjadi suami istri. "Selamat ya anakku, semoga kamu bisa menjadi imam yang baik untuk istrimu kali ini. Tolong jangan kecewakan papa juga anak-anakmu," ucap Opa Amar. "Insya Allah Pak, aku akan menjadi suami dan imam yang baik untuk istri dan anak-anakku," ucapan Dirga merangkul pundak Bibi Jenap. "Cie pengantin baru," ledek Alex dengan jahilnya. Kemudian mereka langsung pulang ke rumah karena Mentari sudah menyiapkan segala sesuatunya. Mereka akan makan bersama sebagai rasa syukur atas pernikahan tersebut. "Nanti ayah ikuti mobilku ya," ucap Alex pada Pak Dirga. Kemudian kini mereka menaiki mobil dan mengikuti mobil yang dibawa Alex tersebut. Mereka kini berhenti di sebuah rumah tidak terlalu besar. Mentari sudah membeli sebuah rumah klaster yang cukup nyaman untuk ayah dan ibu barunya tersebut. Lokasinya hanya 10 menit dari rumah Mentari dan Alex. "Loh kenapa Alex lewat sini ya, kita mau kemana?" tanya Pak Dirga yang satu mobil dengan Opa Amar dan Bibi Jenap. "Sudah nak ikuti saja," ucap Opa Amar. Lalu mereka berhenti di depan rumah tersebut, kemudian Mentari membuka gerbang, lalu memasukkan mobilnya ke dalam karena muat 2 mobil di garasinya. Kini mereka semua keluar dari mobil tersebut, merasa terheran-heran dengan rumah yang dimasuki oleh Mentari dan Alex. "Mentari, ini rumah siapa?" tanya Pak Dirga. "Ini rumah aku beli untuk ayah dan ibu. Semoga kalian suka tinggal di sini," ucap Mentari. Membuat Pak Dirga dan Bibi Jenap saling tatap mata. Mereka tidak percaya dengan semua ini. "Apa kamu tidak salah memberi rumah ini untuk Bibi Ibu maksudnya?" tanya Ibu Jenap. "Iya Ibu Ayah, Mas Alex lah yang membelinya, namun atas nama aku.
Aku harap semoga kalian betah di rumah ini, ucap Mentari menjelaskan pada ayah dan ibunya. Alex, ayah tidak tahu mau bicara apa pada kalian. Tapi yang terpenting buat ayah, terima kasih buat Alex dan Mentari, kalian benar-benar begitu menyayangi semua keluarga Mentari, ucap Pak Dirga memeluk Alex juga Mentari sebagai ucapan terima kasih. Ayo kita masuk ke dalam, ajak Mentari. Assalamualaikum, ucap Mentari membuka pintu rumah tersebut dengan kunci yang sudah dia pegang. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Alex Mentari, ibu sangat bersyukur, ucap Bu Jenap yang sudah saja jadi anggota keluarga Mentari. Kini Mentari sudah memesan beberapa makanan yang akan mereka makan bersama di rumah tersebut sebagai ucapan rasa syukurnya. Di rumah lama Pak Dirga, Oma Sukma terus-menerus menanyakan pernikahan Dirga anaknya, karena kini mereka sejak terpisah berobat ke luar negeri, sangat jarang berkomunikasi. Sengaja Opa Amar tak mengajaknya, karena takut dia masih bersikap egois. Asti, cepat telepon suami saya, suruh dia pulang segera. Kenapa saya tak diajak di pernikahan anak saya sendiri? Kasihan dia harus menikah dengan bekas pembantunya, ucap Oma Sukma. Oma Pak Amar sengaja tak mengajak Oma karena takut Oma bicara macam-macam yang bisa menyakiti hati orang lain. Kenapa sih Oma tak mau berubah? Apa sampai akhir hayatmu akan terus seperti ini? Apa tidak ada penyesalan sedikit saja di hatimu? Kata Bu Asti yang menjaganya. Apa maksud kamu, Asti? Bicara seperti itu, kata Oma Sukma. Dengar Oma, aku kasihan padamu. Opa Amar bilang dia ingin melihat perubahan sikapmu yang baik. Jika dalam waktu dekat Anda masih egois seperti ini, maka bisa kemungkinan dia akan pergi lagi meninggalkan Oma. Apa sih Oma yang Oma cari? Di usia sudah tua dan sakit-sakitan itu, Oma harusnya mendekati semua cucu dan anak Oma. Lihat hidup Mentari yang Oma benci sejak dulu. Dia bahagia bahkan mendapatkan suami kaya yang sangat menyayanginya. Ditambah anak kembarnya, Rachel, bahagia hidupnya Oma setelah dia berbaikan dengan Mentari. Begitu juga Pak Dirga. Penyakitnya bisa sembuh setelah dia mendapatkan maaf dari anaknya. Dengan hidup bahagia dan harmonis, pikiran jadi tenang Oma, sehingga kesehatan menghampiri kita, ucap tegas Bu Asti pada Oma Sukma yang selalu egois. Kini Oma Sukma sampai terdiam mendengar ucapan Bu Asti. Memang ada benarnya. Ingat Oma, Mentari itu cucu kandungmu yang juga mengalir darah keturunanmu. Kenapa harus benci dengannya? Bahkan dia secantik dan sebaik itu bisa memaafkan masa lalunya. Bagaimana jika Anda di posisi dia? Ucap lagi Bu Asti. Oma Sukma benar-benar dibuat dia mematung oleh Bu Asti. Bu Asti terus mencoba membuka pikirannya tersebut. Penyesalan terberat Oma Sukma. Flashback Oma Sukma. Hei, ngapain kamu? Sana pergi ke belakang. Kamu tidak pantas di sini. Awas saja kalau kamu keluar lagi. Bikin malu saja, ucap Oma Sukma membentak Mentari kecil saat acara ulang tahun Rachel kecil. Mentari sampai menaruh kembali kue yang dia ambil dari meja untuk para tamu undangan. Dia menatap Oma Sukma ketakutan. Oma, aku boleh minta kue ini satu saja? Tanya Mentari dengan wajah memelas. Tidak, sana. Susah banget dibilangin. Sana ke belakang. Oma Sukma mendorong Mentari kecil disuruh berdiam diri di belakang kamar pembantu. Mentari yang kala itu memiliki tubuh kecil dan kurus sampai tersungkur ke lantai saat Oma Sukma mendorongnya suruh pergi. Ayah, aku mau sekolah seperti kakak, ucap Mentari dengan baju lusuhnya menghampiri ruang keluarga yang sedang berkumpul kala itu Oma. Opa, Ayah Dirga, Bu Widuri dan Rachel. Anak nakal, sana ganggu saja. Kamu itu anak pembantu, tidak usah sekolah. Sana pergi, bentak Oma Sukma pada Mentari. Namun kala itu semua takut dengan Oma Sukma, tak ada satupun yang membela Mentari kecil. Mentari pergi dan mengumpat di balik tembok dapur mengintip kebahagiaan ayah dan Rachel serta yang lainnya saat Rachel kala itu mendapat juara menari di sekolahnya. Oma Sukma hanya menatap tajam pada Mentari yang sedih mengintip dari balik tembok. Oma, ibuku sakit, ayah mana? Tanya Mentari kecil menghampiri Oma Sukma yang sedang duduk manis sambil menikmati teh sambil menonton TV kala itu. Hei, oma-oma saya bukan oma kamu. Sana pergi,
Ngapain si Dirga masih dipelihara saja istri penyakitan dan anak nakal kayak kamu? Ucap Oma Sukma dengan wajah ketusnya. Aku tidak nakal, Oma. Ucap Mentari menatap wajah Oma Sukma dengan tatapan sedih. Iye, anak ini benar-benar yang mengganggu terus. Sana pergi, jenak apap. Teriak Oma Sukma kala itu. Iya, Nyonya. Bawa anak ini, dia selalu menggangguku. Buang saja dia ke panti asuhan. Ucap Oma Sukma tanpa perasaan. Aku tidak nakal, Bi. Aku hanya menanyakan ayah. Dia kemana? Kasihan ibu sakit. Ucap Mentari kecil yang berpikir dewasa karena rasa sayang pada ibunya yang tak diperlakukan baik oleh keluarga ayahnya. Flashback off. Apa dulu aku begitu kejam dengan anak itu? Apa aku seperti ini karena karma atas semua perbuatanku di masa dulu yang sudah zolim pada Mentari dan ibunya? Gumam Oma Sukma termenung sendiri di jendela kamar tidurnya menatap keluar. Satu persatu keluargaku jatuh. Semua harta kekayaan yang aku pikir tak akan habis 7 turunan itu kini sudah ludes terjual. Apa semua ini ada kaitannya dengan perlakuan keluarga pada anak itu? Ucap Oma Sukma yang kini telah terbuka sedikit hatinya. Dia mengingat masa lalunya. Saat Mentari kecil yang masih polos dan belum memiliki dosa itu selalu dia benci dan diperlakukan tidak adil, bahkan dikucilkan atas perintahnya. Andai saja dulu Oma Sukma adil dengan anaknya, mungkin Pak Dirga akan menyayangi Mentari seperti anaknya Rachel. Namun rasa hormat dan takut Pak Dirga pada ibunya itu membuat dia ikut tak memperdulikan Mentari kecil. Lihat tubuhku yang sudah keriput ini, kenapa aku baru menyadari hal ini? Mungkin bisa saja aku mati saat jatuh stroke kemarin, tapi suamiku masih mau mengurusku, walau dulu dia selalu aku injak-injak harga dirinya. Ucap Oma Sukma dengan mata berkaca-kaca. Tok, Oma, waktunya makan dan minum obat. Ucap Bu Asti yang langsung masuk kamar Oma Sukma. Bu Asti menatap Oma Sukma yang duduk termenung sendiri di jendela kamarnya, sampai dia tak dengar Bu Asti masuk. Oma, panggil lagi Bu Asti. Oma Sukma kaget dan menoleh. Asti, kenapa? Tanya Oma Sukma dengan mata yang berkaca-kaca. Oma yang kenapa? Dipanggil kok diam saja? Kata Bu Asti sambil menyiapkan makan dan obat untuk Oma Sukma. Asti, apakah aku pantas dimaafkan dari seorang anak yang selalu aku sakiti? Tanya Oma Sukma sambil meneteskan air matanya. Bu Asti termenung. Melihat ucapan Oma yang tiba-tiba ada yang berubah dari dirinya, Bu Asti langsung menghampirinya Oma Sukma. Oma menangis. Siapa anak yang selalu Oma sakiti? Tanya Bu Asti, padahal Bu Asti tahu jawabannya. Mentari, Hicks, kenapa aku sangat jahat Asti? Hanya karena dulu aku menginginkan cucu laki-laki. Aku lampiaskan kemarahanku pada anak itu dan ibunya. Hicks. Kini Oma Sukma akhirnya bisa menyadari kesalahannya. Dia sampai bercucuran air mata di depan Bu Asti. Kemudian Bu Asti tersenyum dan ikut meneteskan air mata juga karena dia berhasil mengubah Oma Sukma seperti yang Opa Amar inginkan. Alhamdulillah Oma, jika Oma menyadari hal itu. Ucap Bu Asti dengan tersenyum dan tetesan air mata senang melihat perubahannya. Aku tidak pantas dimaafkan. Aku tidak pantas jadi omanya dia Asti Oma Sukma kini menyadari semua perbuatannya dulu. Kini penyesalan terbesar dan terberat baginya dalam hidup. Oma, Mentari itu anak yang baik. Kalau aku dengar dari cerita Opa Amar, dia tumbuh menjadi wanita yang tegar dan juga memiliki hati yang lembut. Tidak akan ada salahnya kalau Oma mau minta maaf. Aku yakin Oma Mentari akan memaafkan Oma. Ucap Bu Asti menguatkan Oma Sukma. Aku malu Asti, setelah Mentari dewasa dan sudah menikah bahkan punya anak, aku baru menyadari kesalahanku setelah aku begitu banyak jahat padanya. Hicks. Oma Sukma memang telat menyadari semua ini. Nanti aku bilang sama Opa Amar ya Oma, sekarang Oma makan dulu lalu minum obat. Ucap Bu Asti. Oma Sukma makan dengan termenung memikirkan kisah masa lalunya yang selalu jahat pada Mentari kecil dan ibunya.
Rianti mungkin tak akan meninggal kalau aku mengizinkan Dirga membawanya ke rumah sakit. Batin Oma Sukma. Setelah Bu Asti memberi makan dan obat, 2 jam kemudian Oma Sukma tertidur. Kemudian Bu Asti mengirimkan pesan pada Opa Amar. Dia memberitahu kalau Oma Sukma kini sudah menyadari semua kesalahannya. Mendengar kabar tersebut, Opa Amar tersenyum bahagia. Namun dia tak mau Mentari tahu dulu, karena ini momen bahagia ayahnya yang baru saja menikah. Kalau gitu aku dan Mas Alex pulang dulu ya ayah, Opa dan ibuku. Hei hei. Ucap Mentari tersenyum bahagia. Oh iya Opa katanya mau ke rumahku bertemu Bulan dan Bintang. Tanya Mentari. Iya sekarang kita ke rumah Mentari dan Alex. Sekalian kamu bawa baju-baju kamu jenap, dan habis itu kamu ke rumah Papa. Dirga kemasi barang-barangmu juga, dan kalian pindah langsung tinggal di sini. Ucap Opa Amar. Kemudian Pak Dirga dan Bibi Jenap mengangguk setuju. Wah Bulan dan Bintang pasti senang nih kumpul sama-sama di sana. Ucap Alex merangkul Mentari. Iya mas, kira-kira dia lupa tidak ya sama Opa Amar? Hei hei. Kini mereka semua bahagia. Opa Amar tersenyum bahagia, menatap Mentari cucunya, apalagi mendengar Oma Sukma yang kini menyadari kesalahannya tersebut. Semoga Mentari cucu, kita mau memaafkanmu Sukma. Batin Opa Amar. Syukuran toko sembako kakek. Sayang, aku sudah sampai. Arya kini berbaring di atas tubuh Rachel. Mereka kini menikmati indahnya bulan madu berdua. Di udara yang sangat dingin itu, Rachel dan Arya menghabiskan banyak waktu di kamar saja berdua. Mes, sudah ya, aku lelah. Kamu begitu perkasanya. Ucap Rachel. Iya sayang, nanti lagi deh. Habisnya kamu sangat menggodaku. Ucap Arya sambil memeluk tubuh Rachel dalam selimutnya. Mes, jangan tinggalin aku ya. Mas Arya harus setia padaku. Aku janji akan jadi wanita yang baik untuk kamu dan anak kita, Mas. Ucap Rachel. Iya sayang, kamu kenapa kok tiba-tiba bicara seperti itu? Tentu saja Mas akan setia padamu. Mas bukan tipe laki-laki yang mudah tergoda dengan wanita lain sayang. Ucap Arya sambil mengusap kepala Rachel. Aku hanya trauma dengan kehidupan kedua orang tuaku dulu, Mas. Kamu ngerti kan? Ucap Rachel. Iya, Mas ngerti. Asal kamu jadi wanita yang baik untuk Mas. Selamanya Mas akan setia. Ucap Arya. Kemudian mereka mandi bersama. Setelah itu mereka mencari makan malam romantis di sebuah restoran karena esok hari mereka akan kembali dari bulan madunya. Sayang, tadi kakek nelpon katanya rukonya sudah selesai, dan Pak Dereno sudah mengisi rukonya dengan sembako lengkap, dan malam ini katanya mau ada acara syukuran untuk pembukaan warungnya sayang. Ucap Alex memberitahu saat Mentari sedang mandi. Oh gitu mas, ya sudah tidak apa-apa, semoga lancar ya mas usaha kakek dan Pak Dereno. Ucap Mentari. Iya sayang, nanti kalau ada waktu kita main lagi ke sana sama anak-anak. Ucap Alex. Oh iya sayang, dibawa ada mama dan papa mereka baru pulang. Bawa oleh-oleh banyak buat Bulan dan Bintang. Cepat kamu pakai baju lalu kita turun. Ucap Alex. Oke suamiku, anak-anak pasti senang dapat oleh-oleh banyak. Ucap Mentari. Alex terus memperhatikan Mentari yang sedang memakai bajunya. Lalu dia duduk di depan cermin makeup tipis. Lalu Alex mengambil sisir untuk merapikan rambut istrinya itu. Terima kasih mas. Ucap Mentari. Kamu harum sekali sayang. Jangan lupa ya jatahku nanti malam. Bisik Alex di telinga Mentari. Kamu mah selalu minta jatah sayang setiap malam. Ucap Mentari sambil menggelengkan kepalanya. Mendengar ucapan Mentari, Alex langsung mencium pipi Mentari gemas berkali-kali. Ayo mas, katanya ditunggu mama papa. Ajak Mentari berbalik badan berdiri. Habisnya kalau sudah nempel denganmu aku lupa segalanya. Kita harus atur waktu lagi nih sayang. Kata Alex, sambil berjalan merangkul Mentari turun menemui mama papanya. Waktu untuk apa mas? Tanya Mentari menoleh menatap suaminya.
Untuk kita bulan madu lagi. Aku ingin berduaan sayang denganmu. Han, ingat mas, kita sudah punya 2 anak loh. Mereka juga masih kecil. Tidak apa-apa sayang, kita tambah anak lagi. Biar rumah kita tambah ramai. Tiba-tiba Mentari mencubit pinggang Alex. Au, sayang sakit. Ucap Alex pura-pura meringis. Anak kita baru 1 tahun mas. Nanti kalau sudah 3/4 tahun saja, ya sudah, itu tidak masalah. Tapi honeymoon lagi sayang, aku ingin berduaan. Bisik Alex. Apaan sih mas? Di rumah juga setiap malam kamu minta? Ucap Mentari. Tanpa disadari mereka berbicara sambil bercanda mesra, diperhatikan oleh orang tuanya dan anak-anaknya. Papi, teriak Bintang yang cemburu padanya karena menggandeng mesra Mentari. Tuh anakmu cemburu, Alex. Kau tegur Pak Willy. Apa sayang? Papi hanya menggandeng saja, masa tidak boleh? Ucap Alex berjongkok membujuk Bintang. Lalu Bintang menghampiri Mentari dan memeluknya. Alex senang saat menggoda anak laki-lakinya yang super overprotective-nya pada maminya. Mami atuh, mami aku. Ucap Bintang sambil menatap tajam papinya. Ampun Tuan Raja, ucap Alex yang pura-pura mengalah pada Mentari. Bulan yang terlihat gemas dengan kakak kembarnya itu langsung memeluk sang papi Alex tersebut. Papi Ulan. Bulan langsung memeluk papinya karena kasihan. Ini ratunya papi nih. Alex langsung memeluk Bulan dengan erat sambil berdiri memutar sampai Bulan tertawa renyah. Mama, Papa. Mentari langsung bersalaman dengan mertuanya tersebut yang baru pulang dari luar negeri. Wah, oleh-olehnya banyak banget, Mah. Iya, Mama juga belikan kamu baju daster untuk tidur. Nih. Bu Mariam langsung memberikan bajunya tersebut. Mentari langsung menjembreng baju pemberian mertuanya itu sambil geleng-geleng kepala. Mama, ini bukan daster. Ucap Mentari sambil mengerucutkan bibirnya. Hihihi. Bu Mariam tertawa geli. Cocok tuh mah, Mama tahu aja kesukaan Alex. Hei. Ucap Alex ikut senang dengan baju dinas pemberian sang mama tersebut. Itu juga ide papamu nak, katanya belikan untuk Mentari. Papa mau nambah cucu lagi. Gitu sayang. Ucap Bu Mariam. Mentari langsung menutup wajahnya malu. Pak Willy langsung merangkul menantunya tersebut, sambil tersenyum. Keakraban keluarga Alex dan Mentari bersama orang tuanya tersebut membuat hangat keharmonisan keluarga. Bu Asih, Pak Reno ngadain acara syukuran pembukaan toko sembakonya. Dia sampai ngundang anak yatim loh. Ucap Bu Rina tetangganya, memanasi Bu Asih. Baru kayak gitu saja sudah sombong. Palingan juga cepat bangkrut tuh tokonya. Ucap Bu Asih sambil menyunggingkan senyum. Ada apa sih Bude kok kedengerannya ramai? Tanya Devi keponakan Bude Asih yang sekarang tinggal bersamanya. Itu Pak Dereno lagi pamer toko baru sembakonya segala mau mengundang anak yatim. Kata Bu Asih. Han, memang ayahnya Rania itu sudah mulai sombong ya Bude. Kemarin saja waktu kepapasan denganku dia tak bertanya sama aku. Cuek banget. Ucap Devi yang masih duduk di bangku kuliah. Namun sulitnya mirip seperti Bude Asih. Bude nanti aku kursus mobil ya, tapi bayarin sama Bude. Kan sayang mobil ini kalau tidak kita pakai. Ucap Devi. Ya nanti kalau Rania mengizinkan. Bilang aja Bude untuk keperluan Bude juga kalau nanti mau diantar kemana-mana kan ada aku. Ucap Devi yang sebenarnya ingin pamer pada teman kuliahnya jika sudah bisa bawa mobil nanti. Benar juga kata kamu ya sudah nanti biar Budi kasih uang buat kamu kursus. Ibu Diku ini memang luar biasa. Sangat menyesal tuh Pak Dirino sudah menceraikan Budi. Budi akan tambah kaya dari hasil kerjanya Karania. Ucap Devi membangga-banggakan budinya. Budi Asih tersenyum tipis. Alhamdulillah ya Bu Pak. Acaranya berjalan dengan lancar mulai besok kita akan buka warung toko sembakonya.
Semoga banyak pembelinya, amin. Ucap Pak Dereno saat acaranya sudah selesai mengundang para tetangga dan beberapa anak yatim sebagai perwakilan. Amin, nak. Bapak sama ibu cuma berdoa untuk kebaikanmu, semoga setelah nanti bapak dan ibu tiada hidupmu jauh lebih baik. Bapak dan ibu sudah bahagia melihat Mentari berada di keluarga yang tepat. Bapak dan ibu berpesan, jika nanti kamu ingin menikah lagi, menikahlah dengan wanita yang memiliki akhlak yang bagus. Tidak harus kaya, nak. Ucap kakek Harun. Insya Allah aku akan ingat semua kata-kata bapak dan ibu. Ucap Pak Dereno. Kabar Rania. Rania, kamu dipanggil Madam Sally. Ucap Irma, anak buah Madam Sally. Ada apa, Mbak Irma? Tanya balik Rania. Tidak tahu, temui saja. Kata Irma, kemudian dia langsung pergi kembali bertugas. Kemudian Rania langsung keluar dari kamar kosnya tersebut dan langsung menghampiri Madam Sally yang berada di ruangan pribadinya. Tok, 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 permisi Madam. Ucap Rania. Masuk. Ada apa Madam memanggil saya? Rania, malam ini ada seorang pejabat tinggi yang ingin memakai jasamu. Saya harap kamu bisa melayaninya dan memuaskannya, karena dia berani membayarmu tinggi. Ucap Madam Sally. Oke, baiklah. Kalau gitu aku akan bersiap-siap. Di mana aku bertemu dengannya? Tanya Rania. Itu nanti biar jadi urusan Doni dan 2 bodyguard yang akan mengawasimu. Ucap Madam Sally. Oke, tapi Madam jangan lupa ya dengan jatahku. Tentu saja Rania, asal kamu bisa memuaskannya dan membuat dia ketagihan denganmu, aku akan menambahkan bonus besar untukmu. Ucap Madam Sally. Rania memang saat ini menjadi primadona di tempat Madam Sally karena kecantikannya dan dia pandai merawat tubuhnya. Namun Rania tidak pernah berpikir panjang akan kesehatan untuk dirinya sendiri karena selalu berganti laki-laki setiap malamnya. Kini Rania bersiap-siap. Dia sudah mandi dengan sabun dan bunga yang membuat wangi tubuhnya. Dia juga menjaga kerapatan organ intimnya. Uangku sekarang sudah tambah banyak, bahkan aku bisa membeli rumah jika aku mau. Tapi itu tunggu nanti, untuk saat ini, biar ini akan aku jadikan tabungan. Semudah itu mencari uang di kota. Tidak perlu bersusah payah menjadi babu orang lain. Dengan gaji yang tak seberapa, aku tidak peduli dengan apa pekerjaanku, yang penting uangnya cepat. Setelah aku punya banyak uang, aku bisa berhenti dari sini. Ucap Rania. Dia tidak pernah berpikir, kalaupun dia uangnya sudah banyak, tidak semudah itu Madam Sally melepaskannya. Hari-hari kini berlalu. Rania yang selalu mengirim uang pada ibunya setiap bulannya dengan nominal yang cukup besar, membuat Bu Asi menjadi tambah besar kepala, bahkan sombong. Dia berpikir dengan dia bercerai dari suaminya, dia bisa menikmati uang anaknya sendiri. Bude, ayo kita jalan-jalan, udah habis ditransfer uang kan sama Kak Rania? Dan aku sudah bisa bawa mobil sendiri. Ucap Davy, keponakannya Bu Asi. Boleh juga, Dav. Nanti kita lewat warung Pak Dereno ya. Bude mau pamer. Biar saja dia merasa menyesal karena sudah menceraikan aku. Dia pikir mudah hidup tanpa harta. Ucap Bude Asi. Bener banget, Bude. Nanti kita lewat sana biar mereka makin panas melihat Bude yang tambah maju. Sekalian Bude pakai emas-emas Bude itu. Ucap Davy sambil menyunggingkan senyumnya. Kemudian kini mereka sengaja berniat berkeliling dengan mobil baru milik Rania tersebut yang dibawa oleh Davy, keponakannya Bude Asi. Yang kebetulan warung Pak Dereno saat ini sedang ada beberapa pembeli. Pim, pim. Davy membunyikan klakson mobilnya. Beberapa para pembeli menoleh ke arah Bude Asi yang sengaja membuka kaca mobilnya, lalu mengeluarkan sebelah tangannya yang dia pakaikan banyak emas. Hai ibu-ibu pada belanja ya? Emangnya warung kayak gini lengkap apa? Mendingan ibu-ibu ke pasar, di sana lebih lengkap loh. Cuma warung kecil begini nanti juga lama-lama bangkrut. Ucap Bude Asi sambil tertawa. Pak Reno yang sedang melayani pembeli menatapnya datar. Dia benar-benar merasa kesal dengan sikap Bu Asi yang seperti pamer di depannya dan meledek usaha milik Pak Dereno dan kakek Harun.
Sudah Reno tidak perlu diambil hati, biarkan saja. Ucap kakek Harun sambil mengelus pundak Pak Reno. Bu Asih sekarang sudah kaya ya, lihat masnya saja sampai banyak begitu. Iya dong Bu, alhamdulillah. Anak saya sudah sukses kerja di kota, setiap bulan saya dikirimin uang 50 juta, itu pun dia bilang hanya uang jajanku saja. Dan gajinya dia simpan di tabungannya. Ini saja beli mobil, tidak ada yang pakai di rumah. Untung keponakan saya pintar bisa bawa mobil, jadi kemana-mana diantar olehnya. Ucap Bu Asih pamer pada semua tetangganya. Banyak banget ya, sampai 50 juta, emangnya dia kerja apaan di kota kok gajinya besar banget? Ucap salah satu pembeli yang bertanya pada Bu Asih. Yang jelas kerjanya sudah pasti di kantoran dengan gaji yang sangat mahal. Saya sih walaupun sudah tidak punya suami lagi, hidup saya justru malah tambah bahagia dan bisa merasakan uang hasil jerih payah anak saya sendiri, kata Bu Asih. Tapi biar bagaimanapun Bu, Pak Reno juga kan ayahnya Rania yang selama ini sudah membiayai hidupnya, harusnya Rania juga kasih ayahnya dong. Ya kan Pak Reno? Tanya sang pembeli. Tidak apa-apa Bu, yang penting hidup saya berhah dan tidak bergantung lagi, ucap Pak Reno sengaja. Lah iyalah, masa seorang kepala keluarga atau laki-laki bergantung sama keluarga istri? Malu dong ya Bu. Makanya kalau sudah berkeluarga itu harus punya rumah sendiri di tanah milik sendiri. Jadi ketika berpisah dengan istri tidak diusir ya Bu, ucap Bu Asih menyindir dengan pedas. Sudah nak, tidak usah diladeni, kata kakek Harun. Mau belanja apa lagi ibu-ibu? Ucap Aku Reno mengalihkan pembicaraan. Kemudian Bu Asih langsung pergi dari tempat warung tersebut. Lo kok pergi Bu Asih? Kata salah satu warga. Saya nggak level belanja di warung kecil kayak gitu. Ayo Dav, kita ke supermarket saja. Bu Asih langsung menutup kaca mobilnya, lalu mereka pergi. Sombong sekali ya Bu Asih kesini hanya untuk pamer sama Pak Reno. Emangnya Pak Reno tidak tahu kalau anaknya sudah sukses di kota? Tanya Bu Rahma. Saya tidak tahu karena selama ini yang dikirimin uang itu ibunya, Mbak Rahma. Biar saja, saya hanya bisa mendoakan semoga anak saya bisa sukses bekerja di kota. Walaupun sebenarnya hati saya masih ragu dengan pekerjaan anak saya di kota, karena dia anak perempuan saya satu-satunya. Tapi semoga saja dia baik-baik di sana, ucap Pak Reno. Memangnya Pak Reno tidak pernah menelpon Rania? Tanya Bu Rahma. Nelpon ke Bu cuma tidak sering karena dia bilang dia sibuk, ya hanya beri kabar kalau baik-baik saja di kota, kata Pak Reno. Hati-hati loh Pak Reno, kota itu banyak kejahatan, apalagi Rania cantik. Semoga saja anak saya baik-baik saja ya Bu, ucap Pak Reno sambil tersenyum. Walau dalam hatinya dia begitu khawatir dengan Rania yang belum dia ketahui pekerjaannya. Halo Pak Alex, saya mau memberi kabar tentang sepupu dari istri Anda itu, Rania, ucap sang pesuruh Alex yang dijadikan mata-mata untuk menyelidiki keberadaan Rania dan pekerjaannya. Membutuhkan waktu sekitar 2 minggu, orang suruhan Alex tersebut baru mendapatkan keberadaan Rania dengan pekerjaan yang dilakoninya. Lalu bagaimana? Tanya Alex. Begini saja Tuan Alex, bisakah kita bertemu saja langsung biar nanti saya akan jelaskan di depan Anda dan istri Anda. Takutnya nanti jadi salah paham. Jelas Barak, pesuruh Alex. Oke, kalau begitu kamu aku tunggu di rumah sekarang juga, kata Alex. Siap Tuan, ucap Barak dengan tegas. Rania terciduk. Apa? Rania bekerja sebagai wanita malam? Ucap Mentari yang sangat terkejut saat mendengar Barak menjelaskan tentang semua pekerjaan Rania. Apa kamu tidak salah Barak, dan kamu sudah menyelidiki secara jelas? Tanya Alex saat mereka kini sedang berbicara serius di depan rumah Alex dan Mentari. Sudah Tuan, bahkan saya menyuruh anak buah saya untuk menjadi pelanggan dari salah satu yang bekerja di sana dan mereka tahu siapa Rania. Ternyata Rania salah satu anak buah kesayangan Madam yang menjadi ketuanya di sana. Makanya dia mampu membeli banyak barang karena Rania termasuk yang dibayar cukup mahal
jelas Barak. Ya ampun mas, aku tidak menyangka dengan Rania, kenapa dia bisa senekat itu, apa dia tidak memikirkan ayah dan ibunya di kampung. Kasihan sekali Pak Dereno jika tahu Rania bekerja sebagai kupu-kupu malam. Ucap Mentari termenung memikirkan perasaan Pak Denya tersebut saat nanti tahu. Mau bagaimana lagi sayang, kita harus memberitahu Pak Dereno karena bagaimanapun Rania itu putrinya. Karena seorang anak yang belum menikah dia masih tanggung jawab orang tuanya, jika kita membiarkan maka pada Reno lah yang lebih kasihan lagi. Jelas Alex. Bagaimana caranya mas kita beritahu Paman Reno? Tanya Mentari. Kalau saran saya Tuan dan istri Tuan datang saja ke tempat penampungan mereka. Tempat tersebut seperti kos-kosan tingkat yang memiliki gerbang dan tidak sembarang orang bisa masuk ke sana. Mungkin jika Tuan yang datang ke sana akan diizinkan. Ucap Barak. Apa tidak bisa kita memergokinya di luar saja? Kata Alex. Menurut dari anak buah saya Rania itu adalah anak emasnya Madam, sehingga setiap kali dia keluar dengan job tersebut, dia dikawal oleh 2 ajudan berbadan besar, ucap Barak. Lalu bagaimana mas kita menyelamatkan Rania? Kasihan dia kalau terjebak terus di sana. Ucap Mentari yang mengkhawatirkan kakak sepupunya tersebut. Aku juga tidak tahu sayang. Yang aku tahu jika dia sudah masuk ke dalam jebakan tersebut, dia akan sulit keluar. Ucap Alex. Kemudian Alex merencanakan bersama Barak untuk memboksing Rania dengan bayaran mahal untuk bisa menemuinya, dan Mentari serta Alex yang akan datang menemuinya. Bagaimana sayang, kamu setuju? Tenang saja, nanti kita bawa 2 ajudan juga untuk keamanan kita. Ucap Alex. Oke mas, tidak masalah. 2 hari kemudian, Alex bersama Barak kini berhasil membuking Rania di sebuah hotel mewah berbintang. Kini Alex memakai nama samaran untuk mengelabui Madam Sally. Dan Madam Sally langsung tertarik dengan tawaran Alex tersebut yang berani bayar mahal Rania. Sangat mudah mendapatkan uang dengan cepat, tanpa harus bersusah payah. Ngapain juga ayah mau jualan sembako yang hasilnya tidak seberapa? Pakai bercerai segala dengan ibu. Sekarang kan dia sendiri yang tak bisa menikmati hasil kerjaku yang berlimpah ini. Ucap Rania di dalam kamar kosnya tersebut sambil berdandan di depan kaca, karena memenuhi job selanjutnya yang ternyata adalah Alex dan Mentari yang memboksingnya. Setelah ini aku akan pulang dan membawa uang banyak, dan aku akan membeli rumah di kampung yang termewah. Haha, Mentari, kamu pikir cuma kamu yang punya banyak uang? Pakai uang suami saja kamu bangga. Ucap Rania sambil tertawa puas, membanggakan dirinya sendiri. Kemudian dia memakai baju yang cukup seksi dan sangat menantang para kaum laki-laki. Tok, 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 Nona Rania Anda sudah ditunggu. Panggil Irma sama asisten pribadi Madam Sally. Ya sebentar. Jawab Rania. Kemudian Rania keluar dengan penampilannya yang sangat wah seperti artis Korea. Memakai rok tinggi dan atasan terbuka hanya ditutupi oleh sweater. Madam, apa Madam mau ikut denganku? Tanya Rania dengan tersenyum sangat manis. Madam Sally kini hanya melihat penampilan Rania karena Alex sebagai open bow-nya. Meminta Rania spesial mungkin. Madam Sally tidak tahu kalau Alex adalah suami Mentari yang ternyata sepupunya Rania. Namun Madam Sally tahu kalau Alex yang memiliki pamor cukup terkenal di kota sebagai pemilik perusahaan besar yang sukses. Kali ini kamu akan dibuking oleh seseorang. Dia seorang yang disebut Sultan di kota ini. Dia sudah punya istri. Namun dia tidak ingin identitasnya diketahui. Jadi kamu harus benar-benar melayaninya dengan sangat memuaskan. Karena dia menjanjikan bayaran yang besar. Ucap Madam Sally. Rania tersenyum mendengar ucapan Madam Sally tersebut karena dia berpikir akan mendapatkan uang yang lebih besar lagi. Tentu saja Madam, aku akan bekerja sebaik mungkin. Apakah aku pernah mengecewakan Madam? Ucap Rania sambil menatap Madam Sally. Bagus. Kemudian Rania langsung diantar ke sebuah hotel berbintang yang cukup mewah. Karena di sana Alex dan Mentari sudah menunggu. Sampai di sebuah hotel mewah tersebut, Rania didampingi Doni dan 2 bodyguardnya langsung menuju kamar hotel yang sudah dipesan.
Namun Alex memberikan syarat agar Rania masuk sendiri, dikawal sampai depan pintu saja, karena Alex pun sengaja membawa bodyguard juga. Kini Rania langsung masuk ke dalam kamar hotelnya. Ceklek. Kemudian Alex menunggu di balkon kamar hotel tersebut, membelakangi Rania, sedangkan Mentari di dalam kamar mandi dekat pintu masuk, sengaja mengumpat agar dia langsung mengunci pintunya tersebut. Halo selamat malam tuan. Ucap Rania dengan suara mendawainya yang manja dan lemah lembut. Rania langsung tertarik begitu melihat tubuh kekar Alex yang terlihat dari belakang. Halo Rania. Alex langsung berbalik badan. Lex, kenapa Rania kamu kaget? Tanya Alex. Rania langsung menatap Alex, dia merasa sangat terkejut saat Alex berbalik badan. Namun Rania berpikir kalau Alex yang punya banyak uang kini aslinya nakal di belakang Mentari. Kamu yang memesan aku untuk itu? Tanya Rania. Ya kenapa? Kamu terkejut? Tanya Alex. Karena ketampanan Alex dan juga wibawa yang sangat membuat wanita kelepek-kelepek. Rania berpikir kalau Alex ternyata diam-diam menyukainya sampai dia rela memesannya dengan menyamarkan namanya. Sangat terkejut. Kenapa kamu tidak langsung saja telepon aku? Aku bisa kapan saja melayanimu. Ucap Rania yang belak-belakan depan Alex kalau dirinya adalah wanita penghibur. Jadi pekerjaanmu benar wanita kupu-kupu malam? Tanya Alex sengaja mendekat pada Rania. Mentari mengawasi dari balik pintu yang dibuka sedikit. Kenapa kamu mau menyebarkan tentang aku ini? Lalu apa bedanya denganmu yang sudah memesan aku? Kita sama Alex. Bagaimana kalau Mentari tahu sudah pasti dia tidak akan bisa menerima hal ini? Kasihan sekali sepupuku yang satu itu sudah dibodohi oleh suaminya sendiri. Kenapa Mentari tidak bisa melayani dan memuaskanmu? Ucap Rania sambil menyunggingkan senyum. Prok, prok, prok. Mentari langsung muncul setelah mendengar dengan jelas apa yang diucapkan oleh Rania. Seketika wajah Rania memerah, dia tak mengerti dengan munculnya Mentari tiba-tiba. Dia merasa kalau dia sudah dijebak. Mentari, ada apa ini sebenarnya? Apa tujuan kalian? Apa kalian ingin mempermainkan aku? Atau kalian ingin menjebakku? Lihat saja kalian akan habis oleh dua bodyguardku kalau dia tahu. Ucapannya yang sudah terciduk oleh Mentari dan Alex. Ya ampun Kak Rania, aku tidak menyangka sehina ini pekerjaanmu. Kenapa kamu sampai mengorbankan dirimu sendiri hanya demi uang? Kamu cantik Kak Rania, harusnya kalau kamu baik dengan kita. Mas Alex akan memberikanmu pekerjaan mungkin sebagai model yang lebih terhormat daripada ini. Ucap Mentari, dia sangat menyayangkan pekerjaan yang Rania geluti saat ini. Kamu siapa ngatur-ngatur hidupku? Dengar ya Mentari, sejak kecil aku tidak pernah menganggapmu saudaraku. Bahkan sampai saat ini. Jadi kamu tidak berhak atas hidupku. Rania sangat marah dengan jebakan tersebut. Aku akan membantumu Rania jika kamu ingin keluar dari ikatan kupu-kupu malam yang melekat pada dirimu saat ini. Tapi jika tidak, Pak Dereno tidak akan membiarkanmu bekerja seperti ini. Ucap Mentari. Dengar ya Mentari, jangan pernah ikut campur urusanku, karena aku tidak pernah mengikut campuri urusanmu. Urusan kedua orang tuaku itu menjadi urusanku, dan kamu kalau sampai kamu ikut campur urusanku, aku tidak akan segan-segan untuk menyuruh orang mencelakaimu. Dan kedua anakmu. Ancam Rania. Kamu bicara apa Rania mengancam istri dan anak-anakku sebelum kamu mengancam mereka kamu duluan yang akan masuk ke perangkapku? Dan aku bisa saja membubarkan markas Madam Sally saat ini dengan mudahnya. Ucap Alex. Rania benar-benar dibuat ketakutan oleh Alex dan Mentari, namun dia tetap tegas dengan ancaman Alex tersebut. Karena dia merasa sudah memiliki banyak uang dan menjadi ratu di tempat Madam Sally. Rania merasa khawatir. Mau kalian apa? Tanya Rania, akhirnya dia hampir menyerah. Pulanglah Kak, aku yang memberitahu Pak D dan Bude atau Kakak berhenti saja dari pekerjaan itu. Sayangilah dirimu Kak Rania.
Pekerjaan kotor seperti ini sungguh membuatmu akan hancur. Ucap Mentari tegas. Oke, tapi kasih aku waktu dulu, Mentari. Aku tidak bisa jika langsung keluar begitu saja. Ucap Rania, berusaha meyakinkan Mentari dan Alex. Karena dia takut Alex yang punya kuasa itu nekat mengobrak-ngabrik tempat Madam Sally. Aku dan Mentari ingin kamu keluar dari pekerjaanmu itu, Rania, atau ayah dan ibumu akan tahu pekerjaanmu. Ancam lagi Alex. Oke, tapi berikan aku waktu, Mentari Alex. Jangan sekarang. Jika aku melarikan diri, maka aku akan dibunuh oleh mereka. Ucap Rania menakut-nakuti Mentari. Kamu tidak perlu takut, Kak. Aku dan Mas Alex yang akan membantumu keluar dari pekerjaan harammu itu. Ucap Mentari. Tidak, Mentari, tidak seperti itu caranya. Jika kalian punya privasi lalu mengobrak-ngabriknya, apa kalian juga tidak akan marah? Tolong jangan lakukan itu. Aku janji aku akan keluar sendiri dari pekerjaanku itu. Tapi tolong kalian jangan ikut campur. Dan satu lagi, jangan adukan hal ini pada ibu dan ayahku. Ucap Rania, berpura-pura dengan wajah melas, agar dikasihani oleh Alex dan Mentari. Kamu hanya ingin mengelabui kita, iya kan, Rania? Ucap Alex, yang tidak percaya sama sekali. Kemudian Mentari menghalangi suaminya. Sudah, Mas? Oke, kalau gitu, Kak Rania, dalam minggu ini jika kamu tak keluar dan pulang ke kampung, bertobatlah. Ini juga demi kebaikan kamu. Ucap Mentari. Iya, Mentari, ku akan keluar dari sana, tapi sekarang biarkan aku pulang dulu. Karena aku tak mau ada keributan antara bodyguard kamu dan juga aku. Ucap Rania. Akhirnya Mentari membiarkan Rania pergi. Padahal Alex ingin Rania segera berhenti dari pekerjaannya, dia bisa mengancam Rania untuk melaporkan rumah dan kos-kosan tempat Rania. Namun Alex sekali lagi juga berpikir mencari aman untuk anak dan istrinya. Dia tidak begitu peduli dengan Rania, namun karena rasa sayang Mentari pada pakdenya yang memiliki anak satu-satunya tersebut berkelakuan seperti itu, membuat Alex mau menjalankan rencana ini. Mes, apa Rania akan menepati janjinya? Kasihan sekali Pak Dereno jika tahu anaknya bekerja menjual diri. Ucap Mentari. Yang terpenting kita sudah tahu pekerjaan dia apa, sayang. Kalau dia tak juga pulang dan masih mengerjakan pekerjaannya tersebut, kita langsung bicarakan saja dengan Pak Dereno di kampung, karena dialah sayang yang berhak marah dengan anaknya. Ucap Alex. Iya juga sih, Mas. Kamu benar. Aku benar-benar dibuat syak dengan pekerjaan Rania. Dia sangat bodoh sekali. Demi mendapatkan uang yang banyak, cara ini sampai dia tempuh. Kata Mentari yang menyesali perbuatannya Rania sepupunya itu. Itulah sayang jika seseorang hanya memikirkan kepuasan untuk dirinya saja, tanpa berpikir orang sekitarnya yang menyayangi dia. Ucap Alex. Kini Rania pulang ke kosannya dengan penuh rasa kesal. Satu sisi dia takut kehilangan pekerjaannya yang banyak menghasilkan uang itu. Sisi lain dia takut ayah ibunya marah dan membuat onar. Sial, gara-gara kalian Alex, Mentari, kenapa kalian selalu ada dalam hidupku? Kenapa harus mencampuri urusanku? Dari mana dia tahu aku bekerja di sini? Ucap Rania. Rania. Panggil Madam Sally yang sedari tadi menunggu Rania. Karena Alex memberikan kesan buruk untuknya, Rania sendiri takut mengakui siapa Alex. Iya, Madam. Kenapa kali ini kamu malah membuat pelanggan baru kecewa? Gara-gara kamu. Dia tidak memberikan uang sesuai yang dia janjikan. Bagaimana kerjamu ini, Rania? Tidak seperti biasanya. Ucap dengan nada tinggi Madam Sally sambil mengipas-ngipas wajahnya dengan kipas di tangannya. Maaf, Madam. Tiba-tiba tadi aku datang bulan, makanya aku hanya itu saya. Jawab Rania terbata-bata. Madam Sally cukup kesal dengan Rania, hingga wajahnya jutek dan memerah. Kenapa bisa bukannya kamu sudah pakai KB agar tidak haid? Ucap Madam sampai membelalakan matanya. Aku juga tidak tahu, Madam, tiba-tiba saja keluar. Maaf, Madam. Ucap Rania melas. Sudahlah, kamu buat saya kehilangan pundi rupiah saya saja. Bonusmu malam ini tidak ada.
Ucap Madam Sally langsung pergi meninggalkan Rania dengan wajah sangat kesal. Rania langsung mengunci pintu kamarnya. Dia melempar tasnya ke kasur. Sial sekali sih aku malam ini. Ini semua gara-gara Mentari dan Alex yang sudah merusak semuanya. Awas saja kamu Mentari, tunggu pembalasanku. Ucap Rania. Dia benar-benar dibuat sangat jengkel malam ini. Pagi harinya Rania bangun dari tidurnya. Dia merasakan gatal di bagian organ intimnya. Sebenarnya dia sudah merasakan ini sejak beberapa hari yang lalu. Namun dia pikir hanya gatal biasa. Aduh, kok gatal sekali? Sepertinya aku harus beli sabun yang bagus untuk menjaga asetku ini. Ucap Rania. Kemudian Rania hendak mandi dan membuka seluruh pakaiannya. Saat membuka celana dalamnya, ada bercak keputihan yang baunya menyengat. Ini cairan apa? Gumam Rania sampai merasa kaget. Kenapa bau sekali? Apa ini yang menyebabkan aku gatal? Sepertinya aku harus pergi ke dokter. Tapi aku takut. Tidak mungkin kan terjadi sesuatu denganku. Gumam Rania dengan sedikit wajah panik. Rania yang berpikir takut berdampak dari pekerjaannya tersebut. Namun dia berusaha berpikir positif thinking. Tidak, aku tidak boleh berpikir negatif. Mungkin ini hanya efek dari KB saja, makanya aku keputihan seperti ini. Tenang Rania, jangan panik. Gumam Rania sendiri. Hari ini, Rania sengaja tidak diberikan job oleh Madam Sally karena dia sedang kesal dengan Rania yang sudah mengecewakannya karena Madam Sally sangat berharap dengan bayaran besar Alex saat itu. Tutit. Bu Asi menelpon Rania. Dia bermimpi kalau Rania dikejar-kejar oleh ular besar dan melilit dirinya. Bu Asi merasa Rania putrinya tersebut takut kenapa-napa. Halo Bu. Halo Rania, bagaimana kabarmu nak? Tanya Bu Asi. Aku baik-baik saja Bu, kenapa? Tidak apa-apa nak, Ibu hanya ingin menelpon saja. Sebenarnya semalam Ibu bermimpi tentang cukup seram. Tapi ya sudahlah, itu hanya bunga mimpi. Kapan kamu pulang nak? Tanya Bu Asi. Nanti ya Bu, tunggu dapat izin dari bosku. Kata Rania dengan sedikit lemas. Ya sudah, kamu beneran tidak apa-apa kan? Ibu sangat khawatir denganmu nak. Kalau boleh Ibu minta alamat kosan kamu, nanti Ibu kesana sama Devi. Ucap Bu Asi. Tidak usah Bu, biar nanti aku pulang saja. Soalnya di sini tempatnya tidak sebebas itu. Ucap Rania menolak kedatangan ibunya tersebut. Bu Asi sebenarnya mengalami kontak batin yang cukup kuat dengan Rania putrinya. Rania terkena virus HIV. Hari-hari kini berlalu. Rania kini sudah 2 kali membuat Madam Sally kecewa karena pelanggannya sudah komplain padanya karena Rania tidak seperti biasa yang bisa memuaskan pelanggannya tersebut. Ada apa denganmu Rania? Kenapa sudah beberapa kali kamu mengecewakan pelanggan-pelanggan spesialku? Gara-gara kamu sekarang semua pelangganku kabur dan mereka tidak mau membayar full. Ucap Madam Sally memarahi Rania di dalam kamar kosnya yang ditemani oleh Irma dan Doni asistennya. Maaf Madam, sepertinya aku sedang sakit sudah beberapa minggu ini. Aku merasa badanku sangat lemah. Bahkan semalam aku hampir demam. Namun aku berusaha melayani pelangganku itu. Ucap Rania dengan wajah sedikit pucat. Kenapa kalau kamu sakit diam saja? Harusnya kamu cepat berobat ke rumah sakit biar nanti diantar oleh Doni dan Irma. Kata Madam Sally. Nanti biar aku saja yang pergi sendiri ke rumah sakit. Ucap Rania. Dia takut kalau kenyataannya adalah dia mengidap penyakit yang menular dari laki-laki yang meniduri dirinya. Karena dia merasa bagian organ intinya sakit jika dipakai oleh lelaki. Juga mengeluarkan cairan sedikit berbau yang tidak berhenti. Dan Rania takut mengakui hal itu pada Madam Sally karena takut tidak diberikan job. Sekali lagi kamu membuat kecewa pelanggan saya. Kamu harus saya denda sesuai dengan yang harus dibayar. Ucap Madam Sally mengancam Rania. Kemudian Madam Sally pergi meninggalkan Rania di kamarnya sendiri. Kenapa tubuhku sangat lemas ya? Semakin hari aku tidak bergairah lagi. Aku sangat takut tertular penyakit kelamin dari laki-laki. Bagaimana ini jika itu terjadi?
Gumam Ardila sendiri di dalam kamarnya. Besok paginya, akhirnya Rania memberanikan diri pergi ke rumah sakit, namun dia hanya dikawal dengan bodyguard-nya saja, yang menunggu di depan labi rumah sakit. Kemudian Rania mendaftar untuk memeriksakan dirinya. Menunggu sekitar 15 menit, kemudian namanya dipanggil oleh sang dokter. Kemudian Rania berkonsultasi pada dokter tersebut tentang keluhan dirinya yang merasakan tidak nyaman pada organ intinya dan tubuhnya yang semakin melemah. "Apa pekerjaan Anda?" tanya sang dokter melirik Rania. "Emangnya kenapa, Dok?" tanya Rania balik. Sepertinya dokter tahu kalau Rania tidak jujur padanya. Dokter sepertinya tahu kalau orangnya ini bekerja sebagai wanita malam. "Tunggu sebentar ya Nona Rania, kita sedang melakukan pengecekan lab. Namun dari analisa saya, penyakit Anda ini menjurus pada ciri-ciri HIV. Makanya mohon maaf sekali saya bertanya seperti itu tadi," ucap sang dokter yang menangani Rania. "Maaf Dok, tidak semua yang HIV itu karena berhubungan dengan banyak lelaki kan?" kata Rania. "Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi juga karena lelaki yang pernah berhubungan dengan Anda, dia berhubungan dengan banyak wanita di luar sana, atau sebaliknya dengan Anda. Penyakit tersebut bisa tertular dari mana saja yang sudah mengidap," jelas sang dokter. Membuat Rania benar-benar khawatir dengan keadaan dirinya sendiri. "Kalau benar aku menderita HIV, berarti umurku tidak akan lama lagi. Tidak Rania, kamu harus berpikir positif thinking," gumam Rania dalam hatinya. Menunggu sekitar 1 jam hasil tes labnya sudah keluar dan Rania dipanggil kembali oleh dokter yang memeriksakan dirinya. "Kita buka hasil labnya ya Nona Rania. Semoga saja hasilnya tidak seperti yang diduga. Namun jika iya, maka Anda harus bersabar dan melakukan terapi. Yang terpenting adalah berhenti berhubungan untuk sementara," jelaskan dokter. Kemudian dokter membuka lembaran hasil lab tersebut di depan Rania, lalu membacakan hasilnya yang ternyata Rania benar positif HIV. Dia tertular dari laki-laki yang sudah menidurinya. "Dokter, apa hasilnya itu akurat? Bisa dicek lagi dong, mungkin ini salah aku tidak mau menderita HIV," ucap Rania dengan tubuh gemetar saat mendengar dokter mengatakan hasilnya positif HIV. "Mohon maaf Mbak Rania, tingkat keakuratan lab di rumah sakit ini 99%. Jika Anda tidak percaya dengan hasilnya, Anda bisa memeriksakan diri kembali di rumah sakit yang lain yang mungkin lebih elit dari rumah sakit ini," jelas dokter. "Lalu apakah ada obatnya Dok? Aku tidak ingin mati muda-muda Dok. Tolong saya Dok," ucap Rania dengan mata berkaca-kaca pada dokter yang memeriksa dirinya. "Kalau untuk mengurangi rasa sakitnya, mungkin kita masih bisa memberikan obatnya, tapi Anda harus terapi untuk kesembuhan diri Anda sendiri, namun itu tidak bisa 100% karena sampai saat ini belum ada obat yang bisa menyembuhkannya kecuali keajaiban," jelas sang dokter. "Bagaimana ini, kenapa aku harus mengidap penyakit HIV padahal aku selama ini sudah sangat bersih? Setiap kali habis berhubungan, aku tidak pernah jorok. Kenapa aku masih juga tertular? Sial. Kenapa hidupku selalu sial di saat aku baru saja mendapatkan apa yang aku mau? Datang lagi ujian yang sangat berat ini," ucap Rania saat sedang duduk menunggu obat. Batinnya terus bergejolak, dia bingung harus menjelaskan apa pada Madam Sally tentang penyakitnya tersebut. "Mas, kenapa Rania belum juga pulang ya? Apa dia tetap melanjutkan pekerjaannya?" ucap Mentari pada suaminya Alex. Saat mereka sedang santai di ruang tamu keluarga menemani anak-anak yang sedang bermain. "Sepertinya sih gitu. Kenapa kita tidak beritahu saja sayang pada Pak Dereno? Kalau kita biarkan saja nanti kasihan Pak Dereno harus menanggung dosa anaknya tersebut," ucap Alex. "Apa aku telepon Pak Dereno saja?" tanya Mentari. "Tidak sayang, kita beritahu saja langsung, besok kan hari weekend, sekalian kita lihat perkembangan warung sembako milik kakek dan Pak D," ucap Alex. "Benar nih Mas. Ya sudah, kalau begitu aku besok pagi biar siap-siap dan menyiapkan kebutuhan bulan dan bintang juga," ucap Mentari. Keesokan harinya mereka sudah berada di dalam perjalanan dan hampir sampai di rumah kakek dan neneknya Mentari.
Bulan dan Bintang bersama kedua susternya pun diajak karena mereka berniat untuk menginap semalam di sana. Ketika sampai, kakek dan nenek Mentari langsung menyambut kedatangan mereka, begitu juga Pak De Reno yang sibuk melayani para pembeli yang semakin ramai di toko tersebut karena tidak ada saingan yang dekat dengan toko milik Pak De dan kakek itu. "Bagaimana Pak De, warungnya ramai dan lancar?" tanya Mentari dan Alex pada Pak De-nya tersebut. Terlihat wajah Pak De sangat bahagia saat melihat kedatangan Mentari dan Alex, begitu juga karena warung yang dia kelola kini semakin maju dan ramai. Bulan dan Bintang asik bermain bersama kakek Harun dan nenek Sumi dijaga juga dengan dua susternya. Namun Mentari dan Alex sengaja menghampiri Pak De Reno untuk memberitahu tentang pekerjaan Rania putrinya di kota. Pelan-pelan Mentari dan Alex menceritakan tentang hal tersebut pada Pak De Reno. "Apa, Nak? Apa kalian tidak salah tentang Rania, Nak? Ya Allah, Rania, benar saja firasat ayah. Kalau kamu bekerja tidak benar di kota, pantas saja selama ini ayah tidak pernah tenang jika teringat denganmu," ucap Pak De Reno yang sangat terkejut dengan hal tersebut. "Sabar Pak De, kami berdua sudah menegur Rania, bahkan sudah mengancamnya. Kami pikir Rania sudah balik ke kampung karena takut dengan ancaman Alex. Ternyata dia masih berada di sana," ucap Alex. "Bagaimana ini, Nak Alex? Pak De ingin menjemput Rania saja. Pak De tidak mau Rania bekerja seperti itu. Masih banyak pekerjaan yang halal yang bisa menghasilkan uang, tidak harus menjual dirinya. Bagaimana kalau dia sampai diperlakukan buruk oleh laki-laki? Kenapa sih Rania kamu itu tidak pernah belajar dari pengalaman masa lalumu itu?" ucap Pak De Reno yang seketika langsung merasa khawatir juga kesal dengan putrinya tersebut. Kemudian malam harinya setelah menutup warung sembakonya, mereka berkumpul di rumah kakek Harun. Kakek dan nenek juga sudah diceritakan tentang Rania. Mereka sangat khawatir dengan cucunya tersebut. Mereka akan merencanakan untuk menjemput Rania secara paksa dibantu oleh Alex. Biar bagaimanapun Pak De harus memberitahu Budi Asih, karena budaya Asih adalah ibunya, ucap Mentari. "Alex, Mentari, maukah kamu mengantar Pak De ke rumah Budi Asih sekarang?" tanya Pak De Reno. "Ayo Pak De, biar Alex dan Mentari antar," kata Alex yang langsung berdiri hendak mengantar Pak De Reno. Rania, kenapa sih dia sangat bandel? Nekat sekali bekerja seperti itu kamu, Nak," ucap Nenek Sumi dengan mata berkaca-kaca. Biar bagaimanapun dia khawatir dengan Rania karena cucunya juga. Budi Asih tak terima kenyataan. Mentari dan Alex mengantar Pak De Reno ke rumah Bu Asih, memberitahu tentang putrinya Rania yang bekerja di kota dengan pekerjaan yang haram. "Tok, tok, tok, Assalamualaikum," ucap Mentari mengetuk pintu rumah Budi Asih. Ceklek. Devi yang membuka pintu rumah Bu Asih tersebut keponakannya. "Pak De mau apa ke sini? Ngapain kamu Mentari datang ke sini?" tanya Devi dengan wajah ketus. "Maaf Devi, Budi Asihnya mana?" tanya Mentari. "Siapa, Dav?" teriak Budi Asih yang kemudian keluar menghampiri Mentari dan Alex juga Pak De Reno. "Mau apa kalian datang ke rumahku? Kamu menyesal Mas Reno sudah meninggalkan, dan kamu menyesal Mas Reno sudah menceraikan aku ya? Sampai membawa Alex dan Mentari pasti untuk mengajakku balikan lagi ya, karena bosan hidup susah," ucap Budi Asih percaya diri sambil menyunggingkan senyum. "Asih, kedatanganku ke sini mau membicarakan hal yang sangat penting untuk kamu. Tentang anak kita Rania," ucap tegas Pak De Reno. Tiba-tiba wajah Budi Asih ketus dan berubah saat mendengar mau membicarakan hal penting tentang anaknya. "Mau apa kalian membicarakan anakku Rania? Jangan ganggu kebahagiaan Rania. Kalian pasti irikan dengan kesuksesan Rania di kota," ucap Budi Asih yang masih percaya diri. "Dengar Asih, jangan bicara terus, kamu harus tahu hal ini kita bicarakan di dalam karena ini menyangkut nama baik putri kita," ucap Pak De Reno yang kemudian langsung masuk ke dalam rumah. Diikuti dengan Mentari dan Alex. "Gak sopan banget sih, pada Reno kan sudah mantan, masa main masuk saja ke dalam,"
ucap Devi dengan wajah ketus. Kamu yang diam, Devi, tidak sopan bicara seperti itu pada Pakdeku, ucap mentari pembelah Pakdenya. Membicarakan apa kalian sampai datang bertiga ke rumahku, menuntut harta gono gini atau penghasilan Rania di kota? Kenapa kamu tidak minta saja pada Rania langsung? Ucap Bu Asih ketus. Siapa yang mau minta uang atau harta gono gini? Asih, ini masalah pekerjaan Rania di kota, kamu tahu tidak pekerjaan dia apa di sana? Tanya dengan tegas Pakde Reno. Rania itu bekerja di kantoran Mas, dan dia juga anak buah kesayangan bosnya. Jelas Budi Asih. Budi percaya? Tanya mentari menata Bu Asih. Jelas aja saya percaya dengan anak saya daripada kalian, ucap Bu Asih merasa kesal dengan wajah memerah. Jangan dengarkan mereka, Budi, mereka pasti hanya iri dengan Kak Rania. Iya kan mentari? Emangnya belum cukup ya uang suamimu itu sampai kamu iri dengan kakak sepupuku? Ucap Devi yang ikut campur. Tidak usah ikut campur, Devi, kamu hanya orang lain bagi kami, dan uang suamiku bahkan bisa membeli mulutmu kalau dia mau. Ucap mentari sedikit sombong pada Devi. Sudah sayang tidak perlu diladeni orang seperti dia saat ini, yang terpenting adalah Budi harus tahu kalau Rania di kota bekerja sebagai wanita malam. Dan saat ini dia sudah terjebak di dalam prostitusi itu. Karena dia salah satu anak kesayangan bos yang menjualnya ke laki-laki hidung belang. Jelas Alex yang to the point. Seketika wajah Bu Asih juga Devi kaget mendengar ucapan Alex tentang Rania. Bu Asih tidak percaya dengan yang diucapkan Alex. Tidak, anakku tidak bekerja seperti itu, kalian pasti salah. Dan kamu, Mas Reno, bukannya mendukung anakmu sukses di kota, malah menuduh yang macam-macam. Kamu saja tidak tahu di mana Rania bekerja, kan? Ucap Bu Asih menunjuk-nunjuk Pakde Reno. Aku dan Alex yang menjadi saksinya, Budi. Dan aku melihat sendiri kalau Kak Rania bekerja menjual dirinya untuk mendapatkan banyak uang. Kalau Budi tidak percaya, sekarang Budi telepon saja dia. Ucap mentari. Hahaha. Kalian ini sangat aneh, kalian boleh iri pada putriku yang sukses di kota, tapi tidak harus memfitnah putriku yang tidak-tidak dia pernah bilang padaku kalau dia bekerja di perkantoran. Sudah lebih baik kalian pulang saja daripada kalian membuat rusuh di sini. Ucap Bu Asih mengusir mereka bertiga. Kamu sangat keterlaluan, Asih. Kita bicara baik-baik mencari solusi untuk membawa pulang Rania dari kota yang sudah terjebak dalam prostitusi. Apa kamu tega membiarkan anakmu menjual dirinya hanya untuk mendapatkan uang? Semua uang yang kamu miliki saat ini yang dikirim darinya adalah uang haram. Ucap Pakde Reno. Tidak, aku tidak percaya kalau orangnya putriku melakukan hal itu. Ucap Bu Asih yang masih kekeh tidak mempercayai hal tersebut. Sayangnya mentari dan Alex lupa merekam tentang malam itu yang menciduk Rania. Besok aku dan mentari juga Alex akan ikut ke kota dan aku akan mengajak bapakku. Aku akan membawa pulang Rania. Ucap tegas Pakde Reno. Terserah kalian saja, tapi yang jelas aku tidak percaya putriku melakukan pekerjaan kotor itu. Aku akan memastikan dengan meneleponnya. Dan kalian jangan merusak kebahagiaan Pranya yang sedang menuju puncak kesuksesannya. Ucap Budi Asih. Kesuksesan apa yang Budi maksud sukses menjadi wanita kupu-kupu malam? Apa Budi tidak kasihan dengan Kak Rania? Bagaimana kalau sampai terjadi sesuatu dengannya? Budi tahu kan apa resiko melayani banyak lelaki yang kita tidak tahu kebersihannya? Jelas mentari menjelaskan. Ayo Pakde, kita pulang saja. Sepertinya Bude tidak percaya dengan ucapan kita, padahal kita hanya ingin memberitahu Bude agar Bude membujuk Kak Rania untuk pulang. Ucap mentari. Kemudian mereka bertiga akhirnya pulang karena Budi Asih kekeh tidak mempercayai hal tersebut. Namun pada Reno tetap ingin menjemput putrinya karena dia tidak mau putrinya menyesal nantinya. Kalau menurutku itu pasti akal-akalan mentari saja, Bude. Dia pasti iri dengan kesuksesan Kak Rania. Dia tidak mau disaingi oleh Kak Rania. Ucap Devi membuat panas hati Budi Asih. Sudahlah, nanti biar Budi cari tahu sendiri, kata Bu Asih. Kemudian dia langsung mengambil ponselnya di kamar
dan mencari nomor WhatsApp Rania. Dia langsung menelpon Rania saat itu juga setelah Pak Renu dan Mentari serta Alex sudah pulang dari rumahnya. Tut, tut, tut. Sudah 3 kali panggilan telepon, namun tidak dijawab oleh Rania. Karena saat ini Rania sedang berada di rumah sakit untuk mengecek kesehatannya yang ternyata diyakini sudah positif virus HIV. Rania sangat kebingungan sendiri, dia takut mengakui hal tersebut pada Madam Sally. Namun dia juga berpikir tidak akan bisa meneruskan pekerjaan haramnya tersebut karena kondisinya saat ini. Pring, pring, pring. Rania melihat ponselnya yang terus berdering panggilan telepon dari ibunya, namun dia tidak mengangkat teleponnya tersebut karena dia merasa sedang pusing dan kebingungan akan kondisinya saat ini. Ngapain sih ibu telepon-telepon terus sejak tadi? Apa dia sudah tahu tentang kondisi aku? Rasanya duniaku semakin hancur dan gelap. Apa salahku sampai aku tidak boleh merasakan kebahagiaan menjadi orang kaya? Guman Rania pelan saat masih di dalam rumah sakit, hendak keluar pulang setelah menebus obatnya tersebut. Wajahnya kini kian pucat dan melemah. 2 bodyguard yang diperintahkan oleh Madam Sally terus menjaganya di depan labi rumah sakit agar Rania tidak kabur. Kemudian Rania pulang ke kosan tempat Madam Sally. Sampai di kosan dia langsung mengunci pintu kamarnya, lalu dia meminum obatnya tersebut. Dia berharap penyakitnya bisa sembuh dengan meminum obat. Namun menurut dokter itu hanya mengurangi rasa sakitnya saja. Bagaimana ini jika Madam Sally mendapatkan job untuk aku lagi? Aku tidak mungkin menerimanya dengan kondisiku seperti ini. Sudah pasti laki-laki akan jijik denganku. Tapi jika aku menolak, pasti Madam Sally akan curiga padaku. Lalu aku harus beralasan apa? Ucap Rania. Dia sangat kebingungan dengan keadaannya saat ini karena dia takut jujur dan langsung didepak dari pekerjaannya yang menghasilkan pundi uang yang begitu besar. Kemarahan Madam Sally. Rania saat ini masih berada di dalam kamar kosnya. Dia beruntung malam ini tidak ada job untuknya. Kondisinya saat ini cukup memprihatinkan, tubuhnya dingin, namun dia merasakan demam yang tinggi. Rania hanya sendiri, dia tak bilang kalau dirinya sakit pada siapapun. Irma, apa sejak tadi Rania sudah keluar kamar? Tanya Madam Sally. Sejak dia pulang dari rumah sakit, dia di dalam kamar, terus Madam pintunya dikunci. Jawab Irma, asisten pribadinya. Kalau gitu, kamu dan Doni cepat cek ke kamarnya, takutnya terjadi apa-apa dengannya, kata Madam Sally. Kemudian Doni dan Irma pergi ke kamar Rania. Sudah berkali-kali Doni mengetuk pintunya, namun Rania tidak menjawabnya, juga tidak membukakan pintunya. Tok, 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 Rania ah! Teriak Doni juga Irma bersamaan. Mas Doni, aku takut kalau Rania kenapa-napa, soalnya tadi pagi saat ditemui dia wajahnya sangat pucat. Sebenarnya Rania sakit apa ya? Ucap Irma. Rania menyelimuti tubuhnya karena menggigil kedinginan efek dari penyakitnya tersebut. Dia sudah meminum obatnya, namun dia belum makan hingga malam ini karena tidak ada yang membawakan makanan. Rania ah, buka pintunya, ini aku Irma. Teriak lagi Irma menggedor-gedor pintunya. Ceklek. Akhirnya dengan tertatih-tatih Rania berjalan membuka pintu kamarnya. Mbak Irma, maaf, aku sedang sakit. Kalau Madam Sally menanyakan aku malam ini, tidak bisa menerima job dulu ya. Ucapannya lemah, rambutnya berantakan, wajahnya pucat, dan nafasnya pun sedikit tersengal-sengal. Ya ampun Rania, sepertinya kamu sakit parah ya, kenapa kamu tidak bilang? Emangnya tadi di rumah sakit kata dokter kamu sakit apa? Tanya Irma menatap Rania yang merebahkan dirinya kembali di kasurnya. Aku hanya demam saja. Aku belum makan sejak siang tadi. Badanku lemas. Ucap Rania. Ya ampun, kenapa kamu tidak bilang, kan bisa nelpon aku? Mas Doni belikan Rania makanan ya, kasihan dia. Ucap Irma kemudian menyuruh Doni membeli makanan untuk Rania. Baru sehari sakit badanmu sudah kurus, wajahmu pucat sekali Rania. Takutnya kamu kena tipes atau DBD, soalnya kan sedang musim. Ucap Irma. Rania hanya bilang kalau dia demam saja, dia takut mengakui hal tersebut. Sedangkan Irma terus menatapnya dan memperhatikan Rania.
Irma yang sudah pengalaman pernah melihat salah satu anak buah Madam Sally yang mengidap HIV, gejalanya sama seperti Rania. "Rania, apa kamu sudah benar-benar memeriksakan dirimu di rumah sakit?" tanya lagi Irma. "Sudah, Mbak Irma." "Memangnya kenapa kok Mbak Irma seperti nggak percaya aku sakit?" ucap Rania. "Bukan gitu, Rania. Dulu pernah ada anak buah Madam Sally juga sepertimu, dia tiba-tiba lemah dan kurus, ternyata dia mengidap virus HIV," ucap Irma. "Degih!" Tiba-tiba Rania membelalakan matanya menatap Irma. Dia sangat takut dengan penyakitnya tersebut, namun dia juga tidak ingin orang tahu. "Lalu bagaimana dengan nasibnya?" tanya Rania lagi penasaran. "Dia dibawa berobat oleh keluarganya, namun nyawanya tidak terselamatkan karena ekonominya kurang, sehingga berobatnya hanya dokter biasa saja." "Kenapa, Rania, kok kamu bertanya seperti itu? Jangan-jangan kamu juga sudah positif HIV ya?" tanya Irma yang penasaran. "Mbak Irma, tolong aku, Mbak. Heksis. Memang benar dokter bilang aku sudah positif HIV dan aku suruh melakukan kemoterapi. Bagaimana ini, Mbak, kalau sampai Madam Sally tahu?" ucap Rania tiba-tiba jujur pada Irma dan dia menangis terisak. "Ya ampun, Rania, aku tidak menyangka apa yang kamu alami saat ini," ucap Mbak Irma sedikit shock karena ternyata Rania mengalami penyakit tersebut yang bisa menggerogoti tubuhnya. "Sebaiknya kamu bilang saja pada Madam Sally agar kamu bisa langsung melakukan pengobatan. Kalau kamu ingin selamat," ucap Irma. "Tapi Mbak Irma, bagaimana dengan pekerjaanku?" ucap Rania yang masih memikirkan pekerjaan yang menghasilkan uang besar. "Ya ampun, Rania, di saat seperti ini kamu masih memikirkan pekerjaan. Lihat tubuhmu yang sudah melemah itu, apa kamu sudah siap untuk mati? Uang yang kamu punya tidak akan berarti apa-apa, Rania. Sudah, nanti aku bantu kamu untuk bicara pada Madam Sally," ucap Irma. Tak lama Doni datang membawa sebungkus nasi untuk Rania, kemudian Rania langsung memakannya habis, setelah itu dia meminum obatnya. Irma sebenarnya bekerja di tempat tersebut hanya sebagai asisten pribadinya Madam Sally saja, dia pun enggan untuk menjual dirinya. Dan setiap ada yang menderita penyakit tersebut, Irma selalu berusaha menolongnya. "Sudah, kamu istirahat ya, kita bicarakan lagi besok pagi," ucap Irma, kemudian dia pergi dari kamar Rania tersebut. Bersambung.